Ini ada permintaan khusus Pak Syafaq dan Pak Ibnu ini tadi, khususnya tadi dokter bedah dan patologi klinik kosong ini ya. Jadi idealnya satu rumah sakit memang digarap oleh satu FK atau rumah sakit sehingga tidak menyulitkan dalam penyusunan SOP atau dekannya ahli bedah. Oh, ya, ya ini tuh. Nah, kemudian yang menarik juga tadi terkait dengan proses alurnya, jadi kita melihat ya. Cuma ada yang menarik juga tadi masalah SIP ya. Jadi kalau tidak salah ada beberapa diskusi sebelumnya itu muncul bahwa kalau bisa persyaratan SIP itu dikirimkan sebelum residen tiba di lokasi, entah melalui email atau apa, sehingga mereka datang sudah keluar. Jangan sampai nanti pas residen sudah mau selesai baru keluar SIP-nya. Karena terkait SIP ini sangat melindungi kalau terjadi malpraktek atau apa masalah seperti itu. Kemudian tadi terkait juga menyinggung juga masalah JKN ya, betul ya. Jadi kalau residen tidak dikirim lagi, nanti sisa hospital berakhir, tentu Bajawa perlu mencari siasat lain ya. Karena ini kaitan dengan JKN tadi tidak akan banyak mengklaim ya. Jadi untuk baik Bapak sekalian, terima kasih Bu Mercy. Kita punya waktu sekitar untuk timer ada sekitar berapa menit? 20 menit, sekitar 20 menit untuk diskusi ya. Baik, kami buka termin pertama. Jadi bagi Bapak sekalian silakan untuk menyampaikan pertanyaan, termasuk dari Bapak Ibu sekalian yang saat ini mengikuti webinar. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, 1, 2, 3. Kalau Bu Mulat nanti, nambah. Menambahkan. Nanti. Begitu. Ini menambahkan, belum bertanya dulu. Ya, silakan Bu. Jadi menambahkan ya. Menambahkan dulu Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Di sini saya mewakili pengelola Sister Hospital yang kerjasama dengan Bu Mercy dan Pak Dirut bahwa apa yang kita rintis selama 2 tahun lebih ya Bu Mercy ya. Jadi intinya bahwa tadi terkesan Bajawa meminta selalu ada residen, tetapi sebetulnya program Sister Hospital ini ada program jangka pendek dan jangka panjang yang sudah kita planning bersama, bahwa sebetulnya kita juga berusaha mencari calon spesialis atau calon residen yang disekolahkan di Fakultas Kedokteran. Dan kebetulan dari 3, karena ini fokus ke pelayanan PONEK, yang sudah berhasil masuk baru Opskin ya Bu. Ya, jadi kedepannya memang kalau sudah tidak ada kerjasama, kebetulan yang sekarang kan dari AIP. Tetapi kemarin dalam exit conference yang terakhir, sepertinya yang ada kan sudah mulai mau memperpanjang dengan pendanaan dari Pemda ya Bu, sepertinya itu. Nah, ini yang masih menjadi PR adalah calon spesialis yang anak dan calon spesialis yang anestesi minimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program kita selain pengiriman dokter spesialis atau residen, kita juga melakukan capacity building untuk klinis yang dilakukan secara reguler oleh residen. Jadi residen tidak hanya melayani pasien tetapi juga melakukan capacity building. Kemudian juga ada capacity building management, karena pada tahun yang 2013 dianggap bahwa kalau tidak ada program capacity building management maka tidak bisa mensupport progres dari program pengiriman klinis ini. Ini yang paling penting. Kemudian poin ketiga, kemarin sudah kita diskusikan dengan Pak Dirut bahwa untuk pengembangan center pengiriman residen atau kerjasama dengan rumah sakit yang membutuhkan ini nanti harus memang dibentuk suatu unit khusus. Apakah menginduknya ke satu instalasi atau tidak, tapi memang harus dibuat suatu unit khusus yang memang ada sumber daya manusianya yang full time di situ untuk mengurusi proses ini, sehingga kita bisa secara reguler atau apapun bentuk kerjasamanya berupa pengiriman residen atau bentuk pelatihan seperti yang sudah kita lakukan untuk capacity building bisa berjalan lebih baik. Coba. Ya, terima kasih Bu Mulat ya. Baik, tadi karena tambahan ya, jadi perlu ditanggapi. Silakan Bapak yang baju biru. Ya, tolong mic-nya bisa dibantu. Kawan mic-nya ya. Silakan disebutkan nama dan ditujukan kepada siapa Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Eko dari Malang, FKUB RSSA. Mungkin pertama tadi saya pikir suatu ide yang bagus dalam pelaksanaan pendidikan BPDS kalau itu masyarakat, apalagi kalau masyarakat bisa mengerti level makna dari level warna itu tadi ya. Cuman sekali lagi jangan dikaitkan dengan pemilu tadi. Nanti dipikir kalau pakai hijau nanti. Jadi apakah di Sarjito hal itu juga disampaikan ke
misalnya diumumkan bahwa yang warnanya ini itu adalah level sekian gitu, ada enggak? Mungkin pertanyaan kedua nanti ke Pak Jawa. Mungkin pertanyaan pertama ini dulu. Gimana? Iya. Di secara umum yuk, pasien-pasien kamu lihat ini enggak ada, tapi dari sisi teman-teman kita udah tahu oh ini levelnya ini, sehingga ketika level yang merah yang masih ngunjak buku itu kok menangani pasien yang seperti ini, nah itu udah jadi alarmnya seperti itu. Iya. Oke. Nggak, maksud saya soalnya itu udah bagus. Nanti mungkin ini kebetulan kami dengan wadir SDM kami nanti mungkin bisa saya kira itu udah bagus. Ya. Yang kedua ke rumah sakit mana? Pak Jawa tadi ya. Pak Jawa ya. Ya. Saya tertarik dengan yang disampaikan Bu Mulat tadi. Saya kira program ini kan program shortcut ya, program jangka pendek sebetulnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah tidak ada usaha misalnya tadi dokter umum yang ada di sana apakah tidak disekolahkan spesialis? Saya kira kan itu yang kan jelas dia mau bekerja di sana. Nah, apakah itu tidak ditawari untuk sekolah spesialis? Ya kan, tentunya dengan mungkin ya dengan biaya daripada daerah selalu bingung untuk menginvestasikan dana hanya untuk membayar residen, dan itu terus terang tidak ini apakah tidak ditawarkan dan itu dibiayai oleh daerah? Karena kami dari Brawijaya sebetulnya sudah pernah mencoba beberapa kali kita tawarkan ke daerah, jujur saja ternyata daerah tidak ada yang maunya ya dikirimi hanya residen saja. Tapi alasannya lah itu masih terlalu lama, nanti 4 tahun lagi baru jadi. Loh ya ini memang investasi jangka panjang. Kalau apakah itu tidak pernah terpikir oleh manajemen dari Rumah Sakit Pak Jawa? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Memang untuk pengiriman residen tadi sudah sampaikan oleh Bu Mulat itu baru opjin. Sementara yang anak tahun ini mudah-mudahan juga bisa masuk 1. Sebenarnya tahun-tahun kemarin kita juga berupaya untuk ada usaha dari pemerintah daerah untuk mengirim kandidat dari Bajawa, cuman ketika ada seleksi di fakultas itu lebih banyak tidak keterima. Mungkin ini juga menjadi perhatian karena rata-rata yang dokter umum yang ada di sana itu dengan IP yang tidak memenuhi syarat, yang ketika mendaftar untuk melanjut ke spesialis itu yang menjadi sulit untuk masuk. Tetapi bahwa tahun ini pemerintah daerah juga sudah menyiapkan ada 1 yang masuk anak, tetapi untuk dokter anestesi memang sampai saat ini kandidatnya masih kosong, masih sulit Pak. Ya, mungkin sedikit tambahkan juga. Oke, kalau memang permasalahannya itu ya mungkin perlu ya. Ini kami terus terang ada yang tidak nyambung justru. Ini selama pengalaman kami di TKPP Desi selama ini juga selalu menerima kiriman dari daerah yang IP-nya kurang. Nah, sementara ada keluhan dari anak didik kami yang baru lulus dokter umum, mereka mau ngabdi ke daerah itu juga malah susah. Padahal anak kami, ya kan saya tidak komentar yang dari universitas lain ya, dari anak-anak kami ini pasti IP-nya yang standar di Brawijaya kalau lulus pasti di atas 275. Artinya kalau dia mau mengikuti pendidikan spesialis dari sisi ini pasti akan syarat minimalnya sudah akan terpenuhi. Nah, ini yang tidak nyambungnya ini mungkin ini sama yang dialami oleh TNI juga. TNI itu juga sudah mulai sambat, banyak yang dikirim sekolah juga tidak masuk karena ternyata yang mau masuk TNI itu yang IP-nya jelek-jelek. Nah, ini juga saya kira problem lain. Tapi sebenarnya kalau di Brawijaya sudah pernah menawarkan program semacam asimilasi ya. Jadi yang mereka mengalami IP kurang, tapi ada batas minimalnya, tidak boleh kurang dari 2,25. Itu biasanya kita istilahnya dimagangkan dulu, sehingga mereka punya daya saing pada waktu seleksi. Tapi itu tadi kami juga kesulitan mencari, makanya saya juga kaget loh kok sampai ada ini. Jadi mungkin itu aja tambahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Tidak perlu ditanggapi. Kita kembali pada fokus topik ini ya. Jadi kita untuk sister hospital kita batasi dulu. Kita fokus pada topik tentang alur proses kredensial dan clinical appointment. Jadi pada penanya berikutnya saya mohon terkait dengan. Silakan Bapak. Ya. Selamat siang, saya dari Denpasar, saya Semadi. Pertanyaan saya mungkin menanyakan mengenai alur pengiriman residen ke beberapa rumah sakit, afiliasi maupun rumah sakit kerjasama seperti yang tadi itu. Disampaikan bahwa
rumah sakit mengirim residen ke sana ya. Kalau kami di rumah sakit Sanglah dan kebetulan saya di TKP, TKP lah yang mempunyai tugas untuk itu. Karena itu ada satu kewenangan yang diberikan untuk pengiriman residen dari fakultas. Saya dengar dari rumah sakit ini mungkin adakah satu unit yang membidangi dan berkoordinasi dengan program studi semuanya, atau ada tim kerjasama yang dibentuk di rumah sakit. Itu pertanyaan yang kami sampaikan. Kemudian mengenai level dari kompetensi itu sudah kita bukukan di Rumah Sakit Sanglah. Itu disusun oleh Bakordik tentunya. Nah, ada warna merah dan sebagainya yang disampaikan tadi. Nah, itu menentukan level dari kompetensi mereka dan mereka mendapat kredensial memang. Itu yang perlu kami tanyakan mengenai pengiriman residen itu. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Syafaq dan Pak Ibnu ya yang kompeten untuk menjawab ini. Langsung bisa dijawab, silakan. Ya. Silakan. Pak Sumedi, jadi memang dulu itu memang TKP PDS ya mengirimkan itu langsung dengan adanya reorganisasi bahwa FK dan Rumah Sakit Sarjito itu merupakan satu kesatuan ya, dengan kemarin juga dibuktikan kita CCI juga dinilai sebagai rumah sakit pendidikan, maka organisasi itu menjadi cair dan kemudian menyatu, sehingga walaupun Bakodik itu adalah merupakan satu organisasi di rumah sakit, tapi sebenarnya itu tidak hanya membatasi bahwa itu milik rumah sakit saja, tapi itu adalah merupakan satu kesatuan ya. Jadi di situ juga unsur-unsur fakultas dan rumah sakit itu menjadi satu, sehingga proses sejak kemudian awal itu kita menitipkan dan kemudian menyerahkan ini dilaksanakan bersama. Begitu. Ya, mungkin nambah ya. Jadi memang awal yang tadi sampaikan kita mungkin sampai dengan Sanglah ya, yang mengirimkan TKP PDS waktu awal-awal seperti itu. Kemudian sekarang bahwa kita sudah tripartit, bahwa juga mereka adalah rumah sakit jejaringnya juga Sarjito, jadi tanda tangan seperti itu. Kemudian di AMC juga kaitannya untuk monitor. Ya, akhirnya diputuskan bahwa yang apapun yang kebijakannya bahwa presiden yang dikirim ke rumah sakit jejaring adalah rumah sakit yang mengirimkan. Nah, ini belum diikuti proses yang akibat dikirimnya itu, salah satu tadi laporannya. Nah, tapi tetap seperti pola yang lama. Kalau laporannya tetap pola yang TKP PDS seperti itu kan tetap ada laporannya. Tapi dari sisi manajemen rumah sakit ini belum masuk. Tapi kalau kita membutuhkan apakah betul dikirim ke sana, bagaimana absensinya, kita minta ke bagian yang seperti itu. Jadi kita sudah mulai di AMC kan salah satunya seperti itu, bahwa pengendali dalam proses pendidikan sebagai rumah sakit pendidikan seperti apa, itu seperti itu. Kemudian tadi kompetensi dan sebagainya kan dikirimkan, itu yang dari bagian yang membuat surat seperti itu, jadi sudah jelas kompetensi seperti apa. Kemudian tadi memang yang kuning dan sebagainya, ini kita membuat kebijakannya memang ada seperti itu. Cuma yang belum persoalannya adalah apakah kuning ini semester berapa dan sebagainya. Loh, ini yang belum, di bagian masing-masing punya kebijakan masing-masing. Ini yang perlu kita rumuskan bersama mungkin supaya jelas, nanti orang luar juga tahu, oh bahwa ini kalau radiologi kompetensinya seperti ini, kalau jantung kompetensinya seperti ini, sehingga tidak perlu lagi mungkin kaitannya bahwa kita membuat kebijakan untuk yang jaga di IGD misalnya, yang senior misalnya, yang senior yang seperti apa, semester berapa dan sebagainya. Nah, nampaknya dalam kegiatan yang sehari-hari masih ada yang semester sekian, yang di IGD itu mungkin ada tiga residen yang satu bagian yang jaga seperti itu. Mereka punya level masing-masing. Jadi tugasnya apa, menganamnesa atau dan sebagainya, sehingga kita pernah bertanya, loh kamu tugas semester berapa? Tugasmu apa di sini dan sebagainya. Dia bisa menjawab ini kok sampai berita aja, tapi Mas
terus berlanjut ke yang senior. Nah, ini memperpanjang juga proses long stay-nya seperti itu. Baik, ini ada satu pertanyaan dari webinar, bisa ditampilkan? Ada dari Bu Samsidar Sitorus. Residen di daerah langsung diberi kewenangan untuk mengatasi masalah di rumah sakit tersebut. Dan kalau demikian, masalah yang dihadapi dikerjakan secara mandiri. Menurut saya, pengalaman yang belum banyak dan kasus-kasus di daerah itu banyak karena di daerah kabupaten untuk dokter spesialis hanya ada 3, yaitu anak, kebidanan, dan penyakit dalam. Sehingga residen yang bertugas dibiarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Sebaiknya residen harus didampingi oleh yang sudah spesialis. Mohon mungkin bisa ditanggapi Pak Ibnu atau Pak Syafa Kandung ini. Ya, silakan. Ya, kalau kita bicara ideal, mestinya ya seperti itu harapannya. Tapi pada satu kondisi yang tidak memungkinkan, ya kita memang harus mengambil suatu kebijakan. Kebijakan itu dimanapun juga memang harus berani untuk mengambil keputusan. Karena memang keputusan paling di atas di sini adalah institusi di daerah itu sendiri, dalam hal ini adalah direktur, dan kemudian juga yang mengampu, dalam hal ini yang bekerja sama, ya. Dalam hal ini adalah kerjasama di sini dengan FKUGM. Pak Syafaq, bisa ada tanggapan? Sebaiknya residen harus didampingi oleh yang sudah spesialis. Ini didampingi. Jadi kita dikirim ke sana itu didampingi. Tapi pendampingannya lewat HP, lewat SMS. Ini terbukti ketika mungkin di Bajawa juga ya. Di Bajawa itu kemarin kita rapat juga, alhamdulillah berapa hari yang lalu ya. Kita rapat, Dokter Eka itu sebagai perinatolog itu selain dikonsuli terus. Sehingga ya ini Allah Maha Besar ya. Katakanlah sulit sekali itu di sini. Katakanlah penanganan yang sulit sekali, tapi di sana bayi yang umur yang beratnya berapa? Oh, 500 gram ya. Itu bisa hidup, malah bisa survive itu. Itu dengan apa? Dengan konsultasi juga, konsultasi kemana dan sebagainya. Dengan model sekarang itu dengan kemajuan yang luar biasa, jadi bisa lihat SMS, bahkan kirim gambar pun juga bisa. Selain itu, untuk pendampingan itu adalah dengan teleconference. Nah, ada teleconference untuk kita, terpaksa menyinggung sister hospital lagi, Pak. Tapi ini kenyataannya memang di daerah ada residen itu bukan berdiri sendiri, tapi juga masih ada pendampingan yang lewat teknologi yang saat ini. Jadi nggak tersendiri kalau ada kasus-kasus yang sulit dan sebagainya. Bahkan telekonferensi itu bisa dimanfaatkan juga bukan untuk kasus untuk residennya, tapi juga untuk tenaga medis, tenaga perawatan yang ada di rumah sakit tersebut. Mungkin seperti itu tambahannya. Baik, terima kasih. Baik, kita selanjutkan untuk turun berikutnya. Bang Zul, tapi terkait dengan topik ini ya, alur proses kredensial dan clinical appointment. Terkait? Ada sedikit yang mau saya tanyakan tadi, masalah SIB ini, Dok. Ini ya. Bang Zul dari FKM USU. Saya dari USU. Nah, ini juga salah satu juga penelitian saya, semakin ada suatu kebijakan baru, semakin banyaklah kami sebagai dokter itu dibebani oleh aturan-aturan yang baru katanya. Artinya beban itu semakin banyak. Sehingga sekarang ini bahwasanya presiden yang masuk itu tadi telah diurus oleh fakultas ke dinas kesehatan untuk SIP residennya. Kemudian rumah sakit mengeluarkan lagi surat izin bekerja. Kemudian apa perbedaan yang signifikan di antara SIP dengan SIB ini? Nah, toh juga di dalam SIP yang diurus itu tadi juga sesuai dengan bidangnya masing-masing juga diurus oleh fakultas. Gitu. Ini juga adalah menimbulkan satu beban aturan-aturan yang semakin membebankan teman-teman sejawat dokter. Teman-teman sejawat terlalu banyak, kemudian juga kadang-kadang aturan-aturan yang ini tadi juga kurang tersosialisasi secara intens kepada yang stakeholder yang lain gitu ya. Intinya juga sekarang timbul pertanyaan itu tadi, terutama nanti yang itu kepada pihak penegak hukum. Nah, nanti juga pertanyaan yang lain-lain itu tadi, itu ini juga menimbulkan suatu permasalahan. Kita terlalu banyak aturan, tetapi sosialisasinya sangat minim sekali. Hanya diutamakan internal kepada stakeholder yang lain itu sangat minim sekali, sehingga bisa terjemahannya masing lain-lain. Gitu. Tidak memiliki persepsi yang sama. Harapan saya
Saya juga adalah di dalam bidang ini juga penelitian saya di dalam undang-undang praktek kedokteran itu tadi. Hasil saya itu tadi masalah sosialisasi berbagai kebijakan, apakah itu kebijakan rumah sakit ataupun kebijakan daripada Depkes, itu juga harus secara general, artinya kepada seluruh stakeholder, jangan hanya internal saja. Ya, jangan hanya internal. Kalau rumah sakit hanya internal rumah sakit atau bersama Depkes. Tetapi pihak lain yang dianggap itu tadi tidak perlu lah. Kalau yang kita anggap tidak perlu, tentu dia memiliki persepsi yang berbeda, dan itu akan menimbulkan satu konflik nantinya, seperti Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 66 ayat 3 itu kan juga timbul konflik gitu, diterjemahkan berbagai persepsi yang lain. Oke, nah mungkin ini cara. Ya. Nah, kemudian kepada Ibu tadi satu, ya, kepada Ibu itu saya pertama sama dengan Pak Eko, bahwasanya apa daerah itu tadi tidak memikirkan untuk menyekolahkan SDM yang ada. Tetapi saya tidak melihat berapa sih kebutuhan SDM spesialis yang dibutuhkan oleh daerah Ibu itu tadi, yang identifikasi. Kemudian ada nggak untuk jangka pendek, untuk jangka panjang direncanakan supaya dia tidak tergantung kepada sister hospital, karena ini hanya jangka pendek itu. Saya rasa itu aja, San. Terima kasih. Baik, Pak Safak, barangkali ini SIP dan SIB ini, mana yang harus dihapus mungkin Pak? Atau dua-duanya masih perlu? Ya, silakan. Enggak, untuk SIP kan sudah kita tahu fungsinya sebagai pengesahan, dia menjalankan praktek kedokteran, kan itu SIP. Kalau SIB itu sebenarnya melindungi dia bekerja di rumah sakit. Jadi persyaratan untuk SIB adalah ada SIP. Sebab kalau tidak ada SIP, nanti kalau kita pekerjakan di rumah sakit, kita terkena undang-undang praktek kedokteran juga kan. Barang siapa yang mempekerjakan dokter yang tidak punya SIP, nah seperti itu. Jadi beda dalam dia keberadaan di rumah sakit harus kita akui sebagai adalah dengan SIP-nya, surat izin bekerjanya. Nah surat izin bekerjanya juga kaitannya kalau dengan clinical appointment, sebenarnya mestinya SIP itu tidak berlaku selamanya sampai lulus, karena di Bujuni saat ini SIP itu dinyatakan sampai dengan selesai pendidikan. Nah mestinya tadi sampai tahap junior, ganti lagi, ini artinya dia berperan di bekerja di rumah sakit, tahapannya sampai apa, kompetensinya seperti itu mungkin penjelasannya sedikit. Ya, terima kasih. Artinya keduanya tetap dibutuhkan karena memang sesuai aturan yang artinya tidak memperpanjang birokrasi ya. Ya, ya baik. Pak Ibnu ada tambahan? Oh iya, silakan Bu Mercy, singkat saja nih tapi. Baik, terima kasih. Tadi sudah kami sedikit menampilkan bahwa kebutuhan sesungguhnya kalau untuk tipe C minimal 4 spesialis dasar plus 3 penunjang. Tadi sudah kami tampilkan bahwa yang kosong itu patologi klinik dengan bedah. Sementara untuk jangka pendek memang kami tetap mengharapkan agar program ini tetap berlanjut dengan tubel dari Kementerian Kesehatan juga, yang dalam hal ini dari penyakit dalam masih dari tubel kesehatan. Itu yang kami harapkan masih berlanjut. Sementara untuk jangka menengah memang pemerintah daerah saat ini sudah melis dokter-dokter yang sekolah, dalam hal ini bukan putra daerah, karena dikhawatirkan kalau bukan putra daerah tentunya juga tidak lama untuk tinggal di daerah. Itu sudah melis dan pemerintah sudah membantu juga yang penyakit dalam dengan Opjin yang juga sekarang di Sanglah sedang sekolah. Sementara yang jangka panjangnya memang kita mengharapkan mungkin satu-satunya dokter Opjin yang sudah ada sekarang. Sementara yang lainnya pemerintah terus mencari kandidat untuk menyekolahkan putra asli daerah untuk bisa dikembalikan menetap lama di daerah. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masih punya waktu 3 menit, sekitar 2 menit. Mungkin komentar aja ya, jadi tidak perlu di itu ya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya Made dari Rumah Sakit Sanglah dan sedikit memaparkan tentang apa yang telah dibicarakan tadi mengenai kredensial dan rekredensial. Sepertinya yang dipaparkan tadi tidak matching dengan apa yang ada dari konteks aturan yang ada, yaitu tentang DPJP. Sebenarnya yang dibicarakan adalah sirkuler, bentuknya lingkaran. Yang pertama adalah mekanisme pendidikan agar berjalan suatu pelayanan yang baik yang berhubungan dengan DPJP, dan di bawah dan dalam ruang lingkup di dalamnya adalah residen itu sendiri dalam mencapai adalah pasien safety dan kesejahteraan. Nah, lingkarannya di sana. Tapi ada beberapa tentang terjadi ketimpangan yaitu tentang DPJP, sehingga sistem kita di Indonesia adanya
usaha atau tindakan trial and error. Satu usaha untuk mencoba menggali membentuk satu sistem agar sesuai dengan apa yang dikehendaki bersama. Kita tahu letak geografis kita berbeda, SDM-nya juga berbeda, tidak merata, sehingga banyak terjadi ketimpangan atau terjadi keinginan yang berbeda, sehingga sulit untuk menemukan satu titik terang menuju kemana kita nantinya. Problemnya adalah DPJP itulah dokter penanggung jawab pelaksana. Tetapi kalau dokter penanggung jawab pelaksana harus diawasi dengan dibimbing, ya bukan DPJP namanya. Jadi dia harus terlepas dari DPJP, tetap sebagai student, dalam hal itu adalah sebagai residen. Tapi dengan adanya kebijakan, satu aturan yang diambil atau satu tindakan yang diambil yang menyimpang dari pola aturan yang ada, ditetapkan dengan SK direktur bahwa dia adalah DPJP pelaksana tersebut, dia tidak perlu didampingi, tetapi kapasitas yang diberikan kapasitas sesuai dengan tupoksinya atau kapasitas kompetensi yang dimiliki. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih ini tadi. Tapi ini menarik ya tadi karena dianggap tidak terkait dengan DPJ sesuai dengan DPJP. Jadi mungkin bisa ada tanggapan Pak Safak dan Pak Ibnu. Kira-kira silakan. Enggak, mungkin kaitannya dengan tadi kemampuan untuk kredensial itu salah satunya untuk ke daerah tadi mau dianggap sebagai DPJP oleh dari direktur rumah sakit daerah itu kompetensinya sejauh mana, kan harus ada kredensialnya seperti itu. Jadi diberikan clinical appointment atau kompetensinya apa, harus menyertai yang seperti itu, mungkin kaitannya seperti itu. Tapi kalau DPJP penuh yang kaitannya dengan sebagai ahli obskin katakanlah seperti itu, ya tentunya nggak bisa, karena dia masih peserta didik BPDS seperti itu. Jadi sesuai. Namun tadi konsultasi disampingi dengan spesialis dan sebagainya, itu bagaimana menangani kasus-kasus yang ada yang mungkin belum pernah ditemui oleh dokter BPDS tadi, tapi dari konsultasinya begini-begini dan sebagainya, akhirnya mendapatkan hasil yang baik sehingga tidak perlu dirujuk dan sebagainya, mungkin seperti itu yang kita kaitkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis, terima kasih. Jadi saya akan coba melihat dari terkait dengan topik ini, alur proses kredensial dan clinical appointment. Jadi memang berdasarkan blended learning selama sebulan tadi yang kita laksanakan, ini memang ada 4 model. Tadi FK ada model 1, model 2 ya. Jadi memang kita memprediksi ada 4 model. Model 1, model 2, yang model 3 adalah campuran antara model 1 dan model 2. Dan yang keempat adalah model yang tidak beraturan. Artinya kita punya berapa model seperti itu ya. Jadi masing-masing model ini tentu menimbulkan konsekuensi permasalahan tersendiri. Tapi kita harapkan kalau apapun model yang kita tempuh, ya kita harapkan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Ya, tentu ya terkait tadi dengan status pelindungan hukum, kemudian masalah DPJP, intinya adalah patient safety. Tidak hanya pasien yang selamat, tapi residennya pun selamat. Nah, jadi resident safety juga ya. Tapi tetap ujungnya adalah patient safety. Kami mengucapkan terima kasih pada Dr. Ibnu Purwanto, Dr. Muhammad Syafaq Hanum, kemudian Ibu Mercy yang jauh-jauh dari Bajawa. Terima kasih Bu. Jadi jangan cepat pulang Bu karena Paskah di sini nanti. Ya, kami terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada pembicara. Terima kasih.